Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas dari pelajaran agama Islam yang ketiga dari pertemuan 7 ini, yaitu tentang hidup dalam naungan tauhid atau al-hayah fi zihali tauhid. Hidup dalam naungan tauhid, sebenarnya hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tentang zatnya Allah. Yang kedua merupakan tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga nama-nama Allah. Yang terakhir dari al-fal atau perbuatan Allah. Contoh dari perbuatan Allah misalnya tentang penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya, termasuk manusia. Merupakan perbuatan Allah Ta'ala dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Itulah yang disebut dengan mentauhidkan Allah dalam hidup dalam naungan tauhid. Yang kedua, hidup dalam naungan tauhid, tentunya kita harus tahu macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Yang kedua yaitu rububiyah. Rububiyah adalah tauhid yang mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah, seperti penciptaan alam semesta, pemilik alam semesta, dan lain-lain. Yang ketiga macam-macam tauhid yaitu mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin. Yang terakhir yaitu uluhiyah, yaitu pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hidup dalam naungan tauhid merupakan kita harus mensikapi sebagaimana tersebut dalam rangkuman sifat la ilaha illallah, yakni melepaskan diri dan menjauhi taghut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara'. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai manbuhan yang dicinta, Allah Ta'ala sebagai robban maskudon, yaitu Tuhan yang dituju. Yang ketiga yaitu Allah Ta'ala sebagai malikan mutu'an, yaitu raja yang ditaati. Yang terakhir yaitu Allah Ta'ala sebagai ilahan mabudan, yaitu Tuhan yang disembah. Dalam hidup dalam naungan tauhid, kita akan tentunya mencapai kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang baik ini dunia dan akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyiban, kehidupan yang baik. Mungkin sekian dari saya tentang rangkuman materi hidup dalam naungan tauhid. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan letak salah terhadap diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.